Kebijakan Trump, salah satunya tentang pernyataan bahwa Amerika hanya mengenal laki-laki dan perempuan, tidak lagi bicara tentang gender dalam konteks LGBT di luar laki dan perempuan tersebut, seks laki-laki dan perempuan. Itu mendapat kritik dari pendeta di tempat Trump beribadah. Dan pernyataannya mengatakan bahwa itu membuat resah, ya, membuat kesedihan bagi orang-orang LGBT yang tidak diakui dalam kebijakan publik. Tapi pendeta itu juga lupa bahwa banyak teman-teman pendetanya juga harus terpaksa, mereka juga mengalami kesulitan ketika dipaksa untuk merubah, mengabaikan kebenaran Alkitab atau firman Tuhan atau dogma dari gereja yang dipegang bahwa Alkitab hanya mengenal laki-laki dan perempuan, bukan gender yang lain. Itu pun juga merupakan sebuah paksaan yang sudah diketahui oleh banyak orang. Ada banyak pendeta-pendeta di Indonesia juga segan untuk menjadi pendeta di luar negeri ataupun di Amerika dalam konteks ya kinerja gereja-gereja Amerika yang memang menerima LGBT. Bahkan ada pendeta-pendeta yang memang pendetanya LGBT. Dan ini kan semacam pemaksaan terhadap orang-orang yang beriman, percaya bahwa Alkitab adalah hanya mengenal laki-laki dan perempuan. Menurut saya, kebijakan Trump ini merupakan sesuatu yang penting sekali dan ini merupakan juga dikatakan untuk membebaskan perempuan dari kekerasan. Dan memang yang menjadi sasaran terhadap hadirnya pengakuan terhadap LGBT atau gender lain adalah perempuan. Berarti ya di sini kita bisa melihat bahwa perempuan bisa mengalami banyak kekerasan yang bagaimana dikatakan oleh Trump dan itu juga tentunya sudah melalui berbagai penelitian. Dan kejadian di Indonesia juga terjadi bahwa bukan hanya pendeta, sekumpulan pendeta yang kemudian sepertinya menyerang kekristenan, menyerang gereja-gereja yang tidak menerima LGBT, yang menerima hanya laki-laki dan perempuan. Salah satunya ketika ada pernyataan pastoral PGI tahun 2016 ya, yang saya menyimpulkan bahwa himbauan PGI agar masyarakat dan negara menerima orientasi seksual LGBT ya, orientasi seksual LGBT adalah tidak tepat karena proses kebijakan tersebut tidak melibatkan semua stakeholder PGI. Artinya semua PGI, anggota PGI kan tidak menerima, tapi kenapa ada pemaksaan seperti itu? Dan itu penelitian yang saya lakukan ketika PGI ya seperti juga dukungan pendeta yang sedang beribadah terhadap LGBT. Dan di situ menekan gitu, menekan gereja-gereja di Indonesia yang berada di bawah PGI juga. Karena PGI seakan-akan menyeragamkan, padahal tidak demikian, tidak seragam, padahal PGI tidak boleh memaksakan gereja-gereja lain untuk menerima yang namanya orientasi seksual LGBT. Karena sekali lagi Alkitab hanya menerima laki-laki dan perempuan. Tapi tidak boleh juga memang Kristen atau agama-agama siapapun juga melakukan kekerasan terhadap mereka yang LGBT begitu. Kemudian di sini kita melihat bahwa kebijakan PGI tersebut terindikasi berpihak pada satu kelompok tertentu, yakni mereka yang menerima orientasi seksual LGBT. Dan pada awalnya kan memang semuanya laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika temuan-temuan medis mengatakan ada seperti itu. Tapi kan teman medis itu kan juga ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan tidak bisa dipastikan. Kenapa hal-hal yang dipercaya oleh agama itu begitu lama kemudian harus dipaksakan untuk diganti dan ini kan menjadi sebuah persoalan. Jadi pada waktu saya meneliti tentang rumusan pernyataan pastoral PGI tentang LGBT, ditemukan bahwa penerimaan terhadap LGBT itu tidak berlandaskan pada interpretasi Alkitab, sebagaimana dipercaya agama-agama penyataan atau agama-agama Kristen ya, yang menerima Alkitab sebagai firman Allah. Sebaliknya lebih kepada kelompok yang mendukung orientasi seksual, meski menggunakan Alkitab yang sama, namun dengan sudut pandang berbeda. Jadi waktu kita membaca Alkitab itu kan bisa sudut pandang berbeda, tapi kalau kita membaca Alkitab dari sudut pandang ya, tradisi, sejarah dogma, itu tidak ada ya orientasi seksual LGBT. Demikian juga kalau kita menggali juga tidak bisa begitu dengan tentunya dengan landasan dogma yang ada.
Isu rumusan pernyataan pastoral MPAPG tentang LGBT tahun 2016 itu terindikasi bukan merupakan alternatif yang tepat sebagai jawaban terhadap persoalan gereja-gereja di bawah PGI. Dan itu sudah terbukti, ternyata Amerika yang menetapkan itu bukan persoalan yang tepat. Jadi kalau PGI meniru pendeta yang bishop itu, episkopal itu, tentunya tidak tepat. Demikian juga dalam hubungan agama-agama ya dan negara, kontroversi yang timbul baik dalam tubuh PGI sendiri maupun dari luar PGI itu menunjukkan bahwa rumusan kebijakan pernyataan pastoral PGI itu bukan berisi nilai-nilai publik yang menjadi solusi perjumpaan antar gereja dan gereja juga dengan agama-agama lain serta gereja dan negara. Dan itu sudah terbukti bahwa penerimaan orientasi seksual LGBT, LGBTQ gitu, di Amerika itu tidak memberikan solusi, menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil evaluasi konteks lingkungan yang saya lakukan ya terkait dengan LGBT itu, maka tampaknya LGBT kurang memahami konteks gereja-gereja yang berbangun di bawah PGI yang beragam itu. Dan akhirnya kan terbelah, setidaknya terjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menolak orientasi seksual LGBT dan kelompok yang menerima orientasi seksual LGBT. Nah, kalau ada keragaman seperti ini kan sebenarnya tidak boleh dipaksakan, tidak boleh didogmakan. Ya, tidak boleh didogmakan. Nah, apalagi kemudian dipaksakan juga untuk menuntut pemerintah mengakuinya. Kan ini kan lucu sekali. Dan sedangkan kita sekarang melihat bahwa Amerika sendiri menolaknya. Jadi kontroversi tersebut ya sebenarnya ya terkait dengan penolakan untuk menerima orientasi seksual LGBT itu adalah sebenarnya sesuatu yang memang bukan hanya konteks di Indonesia, tapi di konteks Amerika pun terjadi pergulatan seperti itu ya. Jadi maka itu menurut saya dengan kejadian ini ya MPAPGI mesti belajar untuk tidak dengan mudah membuat keputusan-keputusan yang yang merugikan gereja-gereja yang di bawah PGI gitu. Ya memang mungkin kurang pemahaman ya konteks lingkungan kebijakan, saya juga tidak paham, harusnya memang diketahui lah oleh PGI sendiri. Demikian. Jadi dengan kejadian ini Trump yang mengatakan di Amerika, maka menurut saya pernyataan pastoral PGI tahun 2016 tentang LGBT itu perlu diperiksa ulang ya. Karena di Indonesia sudah menimbulkan kontroversi dalam kehidupan bersama gereja di Indonesia. Dan itu juga terjadi di Amerika. Jadi rumusan PGI tentang LGBT orientasi seksual LGBT itu tahun 2006 itu tidak mendukung ya dan tidak melindungi semua gereja-gereja yang ada di bawah PGI. Demikian juga agama-agama Indonesia yang mengusulkan harus memaksa menerimanya gitu ya. Kenapa harus dipaksa? Itu kan tidak ada dasar kebenarannya gitu. LGBT PGI seharusnya fokus bagaimana mendorong gereja-gereja yang melayani kaum LGBT dan tidak melakukan kekerasan terhadap kaum LGBT baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Tentunya kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada mereka yang terindikasi LGBT karena mereka juga manusia yang bermartabat, perlu bimbingan, perlu pelayanan untuk ya mereka juga bisa mengetahui kebenaran gitu. Tapi bukan berarti kita memaksakan, tidak memaksakan ya. Tapi juga jangan kita dipaksakan begitu. Jadi ada sebuah dialog damai lah begitu. Seperti itu, sebuah pelayanan kalau kita menyebutnya demikian. Ya kita berharap pernyataan Trump di Amerika yang menolak ya LGBTQ gitu, yang hanya menekankan hanya seks laki dan perempuan, juga menjadi pelajaran untuk gereja-gereja di Indonesia atau PGI yang terburu-buru ya membuat sebuah kebijakan ya, pernyataan pastoral tentang gereja harus menerima, bahkan negara harus menerima orientasi seksual LGBT. Dan kalau di Amerika saja terjadi begitu yang begitu panjang, untuk apa kita mengikuti hal yang demikian?